Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mempelajari pelajaran pengembangan desain web. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait image ya. Jadi image yang ada di HTML. Nah, di sini kita bisa melihat adanya image. Seperti kita ketahui, kalau kita mendesain web itu biasanya berupa ini ya, teks gitu. Nah, sehingga efeknya apa? Kalau hanya teks seperti ini yang kita lihat ini, itu akhirnya kita boring ya, kita bosen gitu. Oleh karena itu di dalam mendesain web itu dibutuhkan sebuah inovasi-inovasi yang baru. Termasuk di sini adalah kita harus to embed image, jadi kita harus menambahkan image ya, karena image itu pada prinsipnya akan membuat sesuatu lebih menarik. Sebagai sampel misalnya kalau kita akses ke webnya Google gitu ya, kita ke webnya Google itu cukup simpel ya. Di sini ada web Google gitu, ini ada image ya, dan minimalis, tapi sebenarnya di sini ada fungsi yang banyak ini ya. Ada pakai gambar, sebagian juga kalau support bisa ada suara dan sebagainya. Juga tersedia dalam ini ya, cukup simpel ya, nanti ada gambar dan sebagainya. Baik, nah kemudian terkait image ini kita menggunakan ini ya, ada tag elemen ya, elemen tag img. Nah itu digunakan untuk apa? Untuk embedded simple image. Nah, kemudian dalam prakteknya nanti juga ada yang lain ya, misalnya untuk gambar ya, dan figur dan sebagainya, ini tag figur itu nanti juga relasinya dengan CSS ini juga penting sebagai background. Oke, ini sebagai pengantar kita akan klik ini ya, jadi image itu seperti apa, biar kita juga lebih paham ya. Jadi image itu adalah seperti ini image ya. Di image itu tagnya seperti ini, tag img ini, dan the image embedded element. Jadi image embedded element. Sintaknya seperti ini ya, ada source code-nya HTML, kemudian juga ada CSS. Nah di sini kita bisa lihat di dalam tagnya image itu ada class ya, yang kelasnya diberi nama atau diberi sebuah fit picture gitu ya, fit picture. Kemudian sumbernya dari sini ya, sumbernya sudah ada di sini, sudah disertakan di folder /media /isi ya, dan seterusnya, fungsinya seperti ini. Nah di sini sebagai apa? Sebagai langkah awal juga ada tiga, ada kelas, ada SRT sama ART. Nanti juga kita akan bahas lebih lanjut. Nah di sini digunakan untuk men-set bahwa setiap gambar itu ada pixelnya. Nah, itu nanti juga harus kita mengerti bahwa gambar yang di sini pixelnya berapa. Nanti bisa kita deklarasikan sesuai dengan aslinya. Ya, seperti ini. Jadi ini afiliasinya di sini ya. Jadi pixel itu gunakan seperti di CSS untuk mengatur ini, mengatur width-nya. Kemudian kalau sempurna kodenya seperti ini ya, bagus. Tapi nanti ada alternatif teksnya apabila mungkin linknya salah, itu ya, nanti akan muncul seperti ini gitu. Baik, selanjutnya ini kita akan lanjutkan terkait bagaimana kita bikin image ya. Nanti how do we put image on web page, bagaimana kita menempatkan posisi daripada image itu di web itu seperti ini ya. Itu sudah ada. Dibutuhkan pertama adalah adanya ini atribut ya, ada dua atribut ya. Atributnya tadi ya, yang pertama adalah src atribut. Nah ini adalah apa itu ya, jadi dia berisi URL ya, image-nya di mana, posisinya yang akan diletakkan. Kemudian juga ada yang lain, yaitu adalah
eh, sebagaimana kalau kita lihat ini ya, ini kan SRC seperti ini, ada href itu kalau kita lihat diberi sebelumnya ya, ini ada href, ada tag elemen dan sebagainya seperti itu. Sehingga kalau kita misalnya memiliki sebuah gambar, ya, gambar itu misalnya ada sebuah gambar namanya dinosaurus itu, ya, nanti caranya seperti ini ya. Jadi di image SRC-nya ke dinosaurus tersebut, nanti alternatif apabila gambarnya nggak ditemukan muncullah namanya dinosaurus itu seperti itu. Nah ini posisi ya, lalu posisi nanti kalau Anda harus membuat sebuah coding harus tahu posisi foldernya ya. Ini foldernya di mana, kemudian seperti itu. Nah kemudian untuk sumber itu bisa bermacam-macam, bisa langsung. Misalnya ini kalau dari dalam satu folder ada gambar langsung. Kalau bikin subfolder ya dikasih subfoldernya baru slash. Atau mungkin kita bisa online seperti ini ya. Bisa online artinya di sumber di sebuah domain yang lain kita bisa juga rujuk, kemudian juga bisa kita tampilkan. Jadi ada 3 cara ya, bisa langsung di dalam satu folder, lain folder, atau di posisi yang lain. Ya, mungkin di server yang lain, domain yang lain itu juga bisa. Ini contoh ya, ini adalah contoh image yang tampak. Nah, kemudian tadi ada namanya alternative text ya, atau dengan adanya atribut ALT tadi. Nah, secara prinsip ALT itu sebagai alternatif apabila tidak ditemukan gambar atau linknya salah, maka akan muncul tulisan sebagai alternative text seperti yang di bawah ini. Selanjutnya adalah ini terkait bagaimana terkait itu ya, sumber image-nya itu ya. Nanti ini juga diterangkan secara bermacam-macam, termasuk kalau misalnya kita mau bikin background ini ya, background-nya ini. Nanti ini kita background ini ya. Nanti background-nya apa? Kita jadikan background ini juga bisa dengan cara seperti ini. Kita jadikan background image ya. Nah, seperti itu. Juga sebagai konten ya, dan yang lain ya, kalau ini sebagai alternatif teks seperti tadi ya, ini sebagai alternatif ini juga bisa kita terapkan ini ya, tadi untuk isi yang lain. Kalau dia berupa file dan seterusnya. Baik. Nah, hal terpenting di dalam kita menampilkan image adalah terkait ini ya, lebar dan tingginya. Lebar panjang, lebar tinggi, ini penting. Nah, karena apa? Karena setiap ukuran ya, ukuran daripada gambar itu kan bermacam-macam dan biasanya dia akan memiliki nilai aslinya, ya, nilai aslinya, sehingga nanti bisa gambar itu terlihat bagus dan sesuai ya. Nah, ini misalnya dinosaurus itu secara aktual di dalam ukuran filenya itu memiliki dimensi panjang dan tingginya 400 sama 341 untuk ukuran pixelnya ya. Nah itu ini dengan aspek rasio ini ya, aspek rasio ini itu digunakan untuk sebagai pola ya, untuk mengukur ya, pola untuk mengetahui ini ya, lebar panjangnya, panjang tingginya sebuah ukuran. Jadi rasionya seperti ini ya. Nanti di sini ada bermacam-macam ya, kalau Anda lihat rasio untuk 1:banding itu untuk sinematografi, untuk televisi itu ya 4:3, atau untuk fotografi itu 3:2. Oke. Nah ini contoh ya, ini contoh. Nah nanti di dalam kita juga bisa bikin ini ya, image title-nya ini juga bisa dibikin. Ya, image title-nya ini juga bisa dibikin kalau kita ingin menampilkan ya sebuah ini ada teks gitu ya, ini ada title-nya ini bisa ditampilkan dengan cara tadi sumbernya gambar gimana. Kalau ini untuk alternatif teksnya lebar tingginya itu seperti itu, kita juga bisa bikin seperti itu. Nah
Kemudian kita juga bisa ini ya, menampilkan ya secara langsung image itu dari sebuah URL ya. Misalnya URL-nya seperti ini, itu bisa kita langsung tampilkan ya. Tampilkan misalnya ini, nah ini. Termasuk kita bisa simpan gitu, kita simpan. Dan nanti kita bisa ketahui ini apa kita simpan misalnya di ini ya, foldernya kita kasih A di sini ya. Nah, ini kita simpan dan nanti kita bisa ketahui, ini kita buka ya, nanti ketahuan itu. Nah ini misalnya kita pengen menampilkan ya, ini ada di sini. Nanti dia ada di sini, infonya ada di sini. Nah ini ya, nanti nanti ini ada info. Nah, ini dimension ini 200 ini akan muncul di sini. Itu ya, akan muncul. Maka yang seperti ini tuh penting karena nanti akan melakukan konfigurasi termasuk ini ya. Ini sesuai dengan aslinya, harus dikodingkan di sini agar gambarnya benar-benar seperti aslinya ya. Dikasih ini codingnya ada di sini. Oke. Kemudian nanti kita juga bisa masuk materi terkait ini ya, image ya dengan gambar atau captionnya ya, nanti juga bisa dibikin. Atau nanti kita bisa membuat tadi ya di captionnya apa nanti bisa nongol ya di gambarnya seperti itu. Contoh kalau kita mau bikin ini codingnya di sini adalah ini ada quick caption, nanti muncul seperti ini. Itu muncul sudah sesuai dengan dimensinya, sudah sesuai. Hal yang lain tadi sebagai background, ini juga bisa menjadi background dengan cara codingnya juga bisa seperti itu. Oke ya, itu adalah untuk ini, untuk menampilkan sebuah image gitu ya. Oke. Berikutnya kita akan bahas ini ya, terkait ini ya, bahwa image itu di samping dia harus diketahui dimensinya, bagaimana cara menampilkannya, tapi image itu harus dibikin kalau bisa responsif ya. Kenapa responsif? Karena dalam kenyataannya itu kita itu ada banyak media ya, banyak media yang itu harus bisa menjalankan ya secara baik gitu ya, artinya responsif ya. Baik, sebenarnya responsif itu diawali kita harus belajar dulu, untuk belajar sedikit ya, kita telah terkait responsif design ya. Ini ya, jadi responsif web design itu ini sebuah pendekatan ya, dari sebuah halaman web ya, gitu. Agar bagus ini resolusinya dan sebagainya. Oke. Ini contoh sebuah tampilan ya. Bagaimana kalau nggak responsif seperti ini, kacau balau gitu ya, nggak enak, mau baca nggak enak gitu ya. Maka harus dibikin responsif. Nah, kemudian nanti juga ada buku ya sebagai referensinya. Baik. Nah, karena itu nanti ada banyak cara ya, selanjutnya lewat ini media query ya. Nanti ada add media, ini berapa bisa diatur itu. Baik, kita kembali ke sini. Nah, ini contoh sebuah image ya. Image itu harus responsif, ada akses pakai laptop juga oke, pakai tab juga oke, tablet oke, pakai HP pun oke. Nah,
ini ada 3 contoh ini ya. Contohnya misalnya kita akses pakai laptop bagus gitu ya. Tapi kalau pakai HP kacau, jangan ya. Oleh karena itu ini ada contoh coding ya. Jadi ini adalah sebuah contoh kalau kita pakai desktop ya, ini adalah ada source code-nya ini. Ini langsung ini ya. Jadi jelas ya, gambarnya jelas karena ini sesuai dengan ukurannya, dimensinya ya, sehingga bisa tampak jelas dan nyata. Kodenya seperti ini. Nanti kita akan track bagaimana cara membuatnya responsif. Di bagian ada CS ini, stylenya CSS, ada bagian HTML-nya gitu ya. Nanti ini harus ada cara ya. Nah, oleh karena itu, secara prinsip kalau kita bikin web yang bagus itu harus mengetahui sumbernya, pixelnya gitu. Oleh karena itu pixel itu harus disesuaikan, misalnya kalau ini karena untuk laptop atau desktop itu dibikin pixel yang maksimal ya 1200 pixel ya. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Jadi pixelnya itu kita bisa lihat ini ya. Bodinya ini di CSS-nya diatur maksimal, width-nya, lebarnya itu ada 1200. Ini juga harus ada pertimbangan ya, karena masing-masing itu kan berbeda ukurannya, tapi ini dibikin yang maksimal. Baik. Yang kedua nanti ada header-nya ya, juga sama. Header-nya ini dibikin 200 pixel. Nanti di sini ada height-nya ini 200 ya. Padding untuk jarak-jaraknya, line height-nya 20 pixel, ini 1,5, display-nya seperti ini dan seterusnya. Contoh ini untuk tadi ya, gambarnya itu harus memiliki. Nah, gambar yang baik itu harus di bawah ya. Kalau kita bikin 1200 yaitu di bawahnya, nggak mungkin harus lebih besar, harus lebih kecil ya. Ini dikasih dimensi dikasih 800. Nah, ini cara pengaturannya. Ini kalau udah bagus nanti pakai auto dan sebagainya, itu kalau ini kita akses dengan mobile ya, mobile ini dengan mobile device gitu ya, bentuknya seperti ini. Jadi ada cara-cara ya, termasuk nanti di sini harus ada cara untuk ini ya, raster image gitu ya. Jadi image itu ya harus di raster ya. Jadi image define pixel ya. Nanti di sini ada beberapa image itu ada JPEG, PNG, GIF, ya, IGO dan sebagainya. Itu semuanya bisa diedit ya, diatur nggak apa-apa, tapi ukurannya itu yang sesuai gitu ya, perbandingannya yang sesuai, rasionya yang sesuai gitu ya. Juga nanti terkait vektor grafik itu harus diketahui ilmunya. Nih, vektor grafik, raster image, vektor grafik ya, nanti harus diketahui ini. Itu bahkan ini menggunakan algoritma dan sebagainya ya untuk mengetahui ukuran komposisi dan seterusnya. Ini ya. Jadi backgroundnya harus kuat ya untuk memahami resolusi yang bagus gitu ya. Nah, bagaimana membuat sebuah membuat response image? Yang pertama adalah Anda harus menentukan ini resolusi switching ya, terutama terkait ini ukurannya. Ya, nanti bisa bikin ukuran, dan ini disesuaikan dengan aslinya, langsung dikasih nama aja di belakangnya biar enak. Nah, kemudian nanti di dalam aktualnya dibikin seperti ini. Tidak hanya deklarasinya satu, tapi dengan adanya atribut ya, src set-nya ini dibikin bermacam-macam. Ya, ini dibikin ada yang 480, jadi perbandingannya itu sesuai 800 gitu, karena nanti yang mengakses kan banyak. Size-nya juga dibikinnya bervariasi. Ya itu. Nah, ini sehingga nanti ini responsinya seperti ini. Ini akan terasa kalau Anda mungkin menggunakan ini ya, menggunakan HP, mobile dengan yang lain. Kalau di sini kan sama aja, lihatnya sama. Tapi nanti kalau sudah pakai HP akan ada perbedaan ya. Perbedaan untuk tampilan dan seterusnya. Termasuk SRC ini harus ada image-nya ya, filenya harus jelas, space-nya jelas, termasuk nanti juga terkait ini pixelnya ya harus
disesuaikan dengan lebih jelas gitu ya. Kemudian juga size ini untuk kondisinya ya. Jadi misalnya ini kita bikin 600 ya, karena di dalam prakteknya itu kan harus dikondisikan pakai tablet atau pakai HP mobile ya, space-nya, slot-nya itu juga sesuai. Oke, nanti seperti itu solusinya. Ini harus dibikin sama ya, sama aslinya, tapi kalau mau memperkecil juga harus dikasih ini ya, apakah mau pakai berapa kali itu harus disesuaikan dengan SSD dan juga dengan ini ya, dengan resolusinya ini harus disesuaikan. Jadi harus, walaupun dia boleh memperkecil, tapi perbandingannya harus tepat gitu ya, agar tetap bagus dan jelas. Nah, seperti ini juga bisa secara langsung ya. Nah, ini picture-nya dibikin beberapa ya model gitu. Oke. Sehingga bisa reproduksi. Nah, yang terakhir itu yang terpenting adalah bahwa di dalam sebuah kasus itu perlu ini ya, perlu untuk dipertimbangkan bahwa sekarang ini sudah zamannya itu sudah ini ya, sudah menggunakan video audio ya. Kita sudah sering lihat live streaming itu sudah semuanya menggunakan video dan audio ya. Video dan audio yang digunakan untuk apa? Ya banyak ya, sekarang YouTube sudah pakai, bahkan nanti antara ada translate tag dan seterusnya. Tapi di sini ada dua elemen ya, tag video sama tag audio gitu. Nah, seperti biasa, sebelum kita berbicara terkait video audio, kita harus paham dulu bahwa harus ada plugin based teknologi yang menjalankan audio atau videonya ini. Nah, harus paham dulu. Karena ini penting, harus diinstal dulu, disiapin dulu, dan disebut dengan Adobe Flash ya. Jadi Macromedia Flash, Video Flash adalah software platform used to production of animation, web application, desktop, mobile app, mobile game yang embedded. Ini nanti di embedded web browser ya, web browser video player. Itu harus dipahami juga, ada di situ harus siapin. Dan juga ini ya, silver flag gitu ya. Yang keduanya sebenarnya itu isunya adalah digunakan untuk menjalankan video dan audionya. Nah, nanti juga harus ini ya, bahwa ada elemen namanya JavaScript API sebagai kontrolnya. Nah, itu. Ini penting ya. Itu terus nanti ini contohnya seperti ini ya, nanti bisa sudah ada kalau mau nyoba-nyoba. Sudah ada source code-nya ini ya. Ini ada beberapa bentuk ya, file ya, yang memang ini bisa Anda diakses dan dicoba nanti dalam prakteknya. Ini contoh daripada elemen tag video. Kalau mau menampilkan seperti ini, ada sumbernya dari mana ya. Ini ada kontrol, kemudian ada browser, kemudian ada ini href-nya, ini video. Jadi bentuknya seperti ini berkombinasi. Nah, harus paham ya, tadi ada elemen SRC digunakan untuk source-nya dari mana ya, ini penting. Kontrol nanti di sini adalah untuk audio playback-nya ya. Nanti biasanya dia menggunakan ini JavaScript API ini. JavaScript API ini harus Anda pahami juga ya, karena nanti di sini sebuah interface ya, nanti ada video sama audio gitu. Nanti ada event target, node elemen, HTML elemen sama HTML media elemen. Ini kalau mau belajar harus kesana dulu ya untuk memahami. Baik, kemudian ini contoh ya, contoh daripada tampilan ini sebuah tampilan sebuah video ya, sebuah video. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau mau lihat source code-nya ya tadi ya. Nah, seperti ini di GitHub.
dia harus disesuaikan ya. Nanti harus ada ini support, dalam support HTML5 video, jadi harus ada keterangan juga ya, karena dia harus ada flashnya tadi ya. Oke, kemudian di sini ada sumbernya ya, ada konten media, ini ada formatnya macam-macam ya, ada MP3, MP4 dan sebagainya. Nah, secara prinsip nanti harus Anda ketahui bahwa ada metadata ya, nanti ada movie title, duration track-nya ya, ada audio video track gitu ya, track teksnya gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kita sering ini menyatu sekarang ya, kita sering lihat YouTube gitu ya, itu biasanya YouTube itu sudah banyak sekali menampilkan sebuah teks yang bisa kita yang bisa kita lihat ya. Misalnya kalau kita lihat YouTube ya, misalnya ini aja apa, Google aja ya. Jadi misalnya terkait apa ya, terkait kita misalnya networking pandemi ya, pandemi YouTube gitu ya. Ini misalnya kita lihat ini ya, biasanya di dalam video, audio itu disertai juga dengan teks ya. Nah, coba kita lihat di sini contoh itu. Oke ya, kita misalnya ini aja. Lah ini dulu ya. Ini sampel aja ya. Nah, ini ada ini. Nah, di sini ada sampel. Ini ada sis ini ya. Nah, ini kita bisa tampilkan di sini. Subtitle-nya ini. Nah, ini tergantung dari sumbernya sana ya. Ini kebetulan dia tidak mempermisi ya. Oke, kita lihat yang lain ya. Nggak ada ya, coba kita lihat yang lain. Ini coba, ini ngasih nggak dia ya? Ini tergantung dia, tergantung dari pihak sananya. Oh, ini ngasih ini. Whether you're pursuing a job in technology, exploring your career options, or you simply want to expand your skills, gaining network building experience hasn't always been easy. Until now. Meet Cisco's network simulation tool, Cisco Packet Tracer. This virtual lab environment allows you to ini kebetulan kok nggak ada ya. Jadi tergantung settingnya ya yang ada di sana. Kakek yang itu juga tuh. Anda jadi kakek. Gak usah khawatir. Polydent Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat. Oke ya, jadi nanti intinya di sini ya, dia akan memberikan permisi untuk melakukan ini ya, track. Sehingga nanti bisa ada ucapan ya, translate itu di sini adalah by track, by menit, by detik berapa ya, baik audio videonya itu bisa seiring tampil gitu ya. Kemudian dari hal yang terpenting dari audio video track ini, itu Anda harus memahami juga terkait ini ya, codec. Ya, codec use and codec to media. Jadi nanti formatnya bermacam-macam. Nah, ini audio ini ada misalnya kalau codec, audio codec itu juga bermacam-macam yang harus Anda pahami. Kalau nanti tertarik untuk memahami ya, terkait ini. Nah, nanti bisa macam-macam formatnya ya. Ada codecnya, ada advanced audio coding, Apple Live audio coding, adaptive multimedia, free lossless audio coding dan sebagainya seperti ini. Nanti lebih lanjut ada channel count-nya, noise-nya, sample rate-nya, sample size-nya, bisa lebih luas ya untuk penelitian dan sebagainya terkait suara ini. Nanti ada keterangan lebih lanjut. Oke. Kemudian berikutnya ini video-video ya, jadi formatnya bermacam-macam yang ada, termasuk nanti adalah terkait supportingnya ini yang codec itu bermacam-macam. Ini sebenarnya untuk security ya, decoder
encoder itu adalah untuk security ya, biar apapun informasi itu tidak mudah diubah oleh orang lain. Ini contohnya, ini untuk beberapa video ya, video. Nah, nanti bisa lihat tadi ya ini ya. Oke, ini bersama ya. Oke, kemudian fiturnya, ini juga bisa bermacam-macam ini. Bisa diubah, autoplay dan sebagainya itu bisa juga dirubah. Ya. Ini fiturnya juga bisa dirubah. Panjang, lebar panjangnya, autoplay, looping ya. Multi poster itu nanti bisa semua dirubah. Termasuk tadi saya katakan dia akan menjadi sebuah audio elemen. Ini audio, karena ada audio itu, maka nanti berikutnya tadi termasuk ada teks ya. Nah ini display video tracker ini ya. Ini tracker ini nanti dia akan ada script ya. Yang script itu nanti bisa menampilkan ya sebuah terjemah gitu ya. Jadi nanti dia detik berapa ngomongnya apa gitu ya. Detik ini dia never drink, terus kemudian dia it will perform selama dan sebagainya. Nanti di sini pakainya web VTT gitu. Nah ini ada ini ya, ini yang nongol ini itu sebenarnya dari sini. Nah, karena ada subtitlenya ini ya, ada subtitlenya ini namanya freeday.vtt ini sudah ada ya. Nanti di sini sudah ada ya semacam teks itu ya, pada sesuai yang ada tampil di sini. Menit sekian dia ngomong ini, sekian menit ini itu sudah ada. Dengan cara ini kontrol src dan search. Nanti lanjutnya apa ya? Nanti sumbernya source-nya dari mana. Terus itu sehingga nanti dia bisa tampil. Oke, setelah preset ada subtitle, caption, time description ya. Nanti ini contohnya seperti ini. Oke, tapi nanti di sini ada beberapa ya yang harus dipahami ya terkait filenya harus berekstensi VTT ya, tracknya ya, dan sebagainya, videonya itu harus bisa match ya. Ini contoh yang lain, misalnya contoh yang lain tampilannya seperti ini ya. Ini juga ada nanti ada apa? Ini kalau yang ini ya, yang lain, contoh yang lain ya. Nah, kita punya kendala lama ya, tapi itu kadang-kadang lama ya. Nah nanti ini ya, ini bisa dilihat ya. Ini ada gerakan ya. Ini kita mau pakai apa? Inggris misalnya ini. Kita mau pakai apa? Bahasa Spanyol. Kita mau pakai Dutch gitu ya. Ini bahasanya ya, bahasa Jerman. Nah, ini ya itu betul ya, karena ada tadi ada source code-nya ya, ada source code-nya. Source code-nya ada di situ. Nah, ini. Nah, source code-nya ini yang dibaca ya. Settingnya apa? Ini juga bisa jadi bahan ya, bahan project atau TA gitu. Nanti juga ada ini, ada beberapa embedded video atau audio ya, misalnya videonya. Oke ya, nanti seperti itu. Intinya banyak inovasi, banyak contoh coding ya yang bisa kita kembangkan, kita oprek ya, untuk silakan untuk apapun ya, untuk use case yang ada, untuk penelitian dan sebagainya. Jadi seperti ini langkah-langkahnya ya, ada save audio ya, create HTML ya, ada audio video, dan ini ada source
source-nya apa, ya, tipenya apa, dan seterusnya. Nah, itulah ada 3 ya, terkait image, response image, sama video audio content. Nah, itu memang challenge-nya ada di praktikal, belajar dulu secara baik, nanti ada sedikit tantangan ya, bikin tugas atau apa, atau proyek kecil, bikin video gitu, nah nanti dibikin teksnya gitu ya. Nah, oke. Saya kira itu untuk materi kita pada pertemuan ke-7 ini. Pertemuan ke-8 nanti kita akan melakukan ujian tengah semester ya. Semoga bisa bermanfaat. Referensinya silakan dibaca secara baik. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, nanti bisa lewat komen atau apa ya, dan atau bisa ketemu langsung ya. Referensi cukup banyak ya, kalau kita bahas seperti ini waktu terbatas, nggak memungkinkan, nanti bisa ditambah di pertemuan berikutnya atau di lain waktu. Terima kasih sebelumnya. Saya